Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Usai penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ternyata KPK menyatakan ada peluang besar untuk memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kasus ini. Tentu saja ini sebuah langkah yang berani dari KPK, apalagi kita tahu bahwa sebelumnya Megawati pernah sesumbar bahwa beliau akan menyambangi langsung KPK jika memang Hasto ditangkap. Tentu saja ini kita akan menyaksikan bagaimana pertarungan besar ya bisa dibilang, karena memang bagaimanapun juga KPK ini adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Artinya memang KPK punya wewenang yang sangat tinggi untuk memanggil siapapun jika memang ada keterkaitan dengan kasus yang telah ditangani, atau dalam hal ini kasus Hasto Kristianto, Harun Masiku, dan lain-lain. Apalagi kita disuguhkan fakta kembali bahwa Yosana Lawli selaku petinggi PDI Perjuangan ternyata ikut dicekal oleh KPK. Dilansir dari Tirto ID, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka peluang untuk memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tentu saja sebagai awal dari statusnya adalah saksi dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa tim penyidik akan melakukan panggilan terhadap Megawati jika memang keterangannya diperlukan dalam kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan, kata Tessa kepada wartawan. Jadi memang beliau ini tidak menutup kemungkinan jika memang keterangan Ibu Megawati diperlukan. Jadi artinya masih ada peluang untuk memanggil beliau, karena memang beliaulah yang memiliki jabatan yang tinggi di partai tersebut. Tessa juga menegaskan seluruh proses pemanggilan saksi-saksi dalam kasus ini sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal bahwa tentu saja ini merupakan kewenangan penyidik mau memanggil siapapun, yang jelas jika diperlukan keterangannya dan jika memiliki keterkaitan khusus maka berpotensi besar dipanggil. Dalam kasus ini KPK telah mengeluarkan surat larangan berpergian tertuang dalam SK nomor 1757 tahun 2024 untuk 2 orang terkait dalam dugaan kasus suap anggota DPR RI 2019-2024. Kedua orang tersebut yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Yosana Lawli. Sebelum penetapan tersangka, Megawati sempat mengatakan akan turun tangan jika Hasto ditangkap oleh KPK. Saya bilang kalau Hasto itu ditangkap, saya yang akan datang. Saya gak bohong, kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Betul jika memang begitu statement dari Ibu Mega bahwa sangat tepat jika memang bertanggung jawab ya. Ini bahwa Ibu Mega secara tidak langsung menegaskan bahwa beliau akan datang dalam waktu dekat sepertinya jika memang penetapan Hasto tersangka ini kan sudah lumayan memakan waktu. Kemudian ada keberatan dari cucu Bung Karno terkait Hasto Kristianto yang dianggap mengkotori nama kakeknya, karena memang bagaimanapun juga Bung Karno ini milik semua pihak, milik Indonesia. Jadi beliau sangat keberatan jika perjuangan Hasto atau situasi Hasto disamakan dengan perjuangan Bung Karno melawan Belanda, karena kita tahu bahwa Bung Karno dijerat dengan hukum dengan alasan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun tentu saja situasi itu sangat berbeda dengan keadaan Hasto pada saat ini. Maka dari itu memang cucu Bung Karno ini sangat keberatan dengan statement-statement Hasto yang seolah berlindung di balik nama besar Bung Karno. Jadi memang beliau ini meminta Hasto sebagai politikus yang sangat kawakan untuk gentleman, menyerahkan diri jika memang salah, dan tentunya bisa memberikan argumen-argumen yang bersifat menyanggah bukti dari KPK, bukan malah memberikan narasi kesana kemari yang memang memicu gejolak publik.